Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Uge Hermanto. Dalam video kali ini saya ingin share foto prewedding dari Mbak Fitri dan Mas Arya yang dilaksanakan di Studio Adventure Surabaya. Selamat siang, sekarang tanggal 3 bulan Maret jam 2. Kita akan melaksanakan sesi foto prewedding dari Mbak Fitri dan masnya siapa ya? Aku juga nggak tahu. Soalnya kita chatting itu hanya sebentar, kemudian Mbak Fitrinya menyetujui untuk paket yang diambil, dan that's it, sudah. Jadi nanti kita akan pertama kali ketemu dengan mbaknya dan masnya. Oke, masih tetap dengan 6D. Lensanya nanti saya akan tetap pakai ini Nikkor 35. Kalau kayaknya ini masuk backup karena temanya kali ini cuma background hitam aja, background hitam. Oh ya, ini ada Okta ini kayaknya, ini besar sekali. Kemudian ada ini ada strip light. Nah ini nanti kita gunakan untuk membuat rim light di belakang. Ini juga strip light. Dan untuk menerangi kita gunakan apa ya, Sophis atau Pisofik ya, lali mana jenenge ya, inilah seperti inilah punyanya Falcon Eye. Yes. Pada motretan kali ini kita dibantu oleh Mas Muhaimin. Instagram Muhaimin NS. Asik, jangan lupa follow. Siap. Oke, kita lanjut preparation. Halo Mas. Iya. Luki, ini Mbak Fitrinya. Oke, hai. Naik ke atas tangga. Oke guys, ini klien kita hari ini. Oke. Jadi ceritanya klien ini adalah klien dari luar Surabaya. Mbak Fitri ini kerja di Tangerang, kemudian ya sekalian pulang kampung lah untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Jadi ini adalah pertama kali kita bertemu di TKP. Ya, di beberapa pemotretan biasanya kita sudah jadwalkan untuk ketemuan. Namun ada beberapa klien yang kebetulan luar Surabaya atau memang mempunyai kesibukan yang sangat padat sehingga kita baru bisa ketemunya di TKP. Semua itu ya tetap kita akan handle dengan maksimal. Untuk konsep kali ini, pasangan ini menginginkan foto prewed yang simple dengan background hitam polos dan gaun kebaya formal. Untuk biasanya kalau memang memungkinkan, kita pasti akan menjadwalkan untuk ketemuan untuk bicara konsep. Ya paling tidak kita saling kenal lah. Jadi ketika di TKP itu kita sudah bisa enak lah untuk berkomunikasi, bisa lebih cair. Namun ketika klien bisanya ketemu di TKP, ya kita akan maksimalkan. Jadi di video ini saya ingin share tips bagaimana menghandle klien ketika klien itu kita baru bisa ketemu di TKP. Tips yang pertama adalah kenalkan diri. Jadi teman-teman tadi sudah melihat bahwasanya ketika saya baru pertama kali, saya pasti akan memperkenalkan diri saya agar ya nantinya bisa lebih enak lah untuk diajak komunikasi. Yang pasti ketika kita memperkenalkan diri, sebisa mungkin kita tahu nama klien
agar nantinya ya paling tidak kita bisa memanggil nama dari klien kita, bukan sekedar panggilan Mas ataupun Mbak. Jadi akan lebih personal ketika mereka dipanggil namanya. Tips yang kedua adalah ajak komunikasi. Komunikasi ini sangat penting untuk bisa mendapatkan foto-foto yang natural, foto-foto yang apa yang seperti kita inginkan. Nah, itulah pentingnya kita dalam berkomunikasi. Ya, meskipun awal-awal dulu ya yang pastinya nggak ada sesuatu yang instan. Jadi nikmati selama pemotretan, kemudian ya sebisa mungkin dibikin nyaman lah suasananya. Tips yang ketiga adalah analisa karakter klien. Analisa karakter klien ini sangat penting untuk kita mau memposisikan diri kita di mana. Yang pastinya klien serius, ya gimana caranya kita bikin mereka tetap nyaman namun dengan suasana yang tetap serius. Ya meskipun kita kasih beberapa guyonan, ya guyonan tersebut masih bisalah dengan ataupun masih masuk dengan karakter dari klien. Kemudian karakter klien ini juga nantinya bisa menentukan seperti apa pose yang akan kita arahkan kepada klien agar klien ini tetap merasa nyaman dan tidak terintimidasi ataupun tidak terlalu kayak terpaksa untuk berpose. Jadi sebisa mungkin kita harus menganalisa karakter dari klien. Untuk menganalisa dari karakter klien ini ya yang pastinya jam terbang kita ataupun dengan sering kita bertemu dengan klien, bertemu dengan orang-orang, kita pastinya akan sedikitlah menemukan beberapa karakter dari masing-masing orang. Tips yang berikutnya yaitu buat klien nyaman. Yang pastinya dengan klien nyaman, dengan klien merasa tidak canggung, itu hasil yang kita dapatkan itu bisa lebih baik, lebih natural, lebih loss, lebih fresh ya, dan kita bisa membuat karya yang lebih maksimal. Oke, tips yang kelima yaitu bercanda tapi serius. Sebercanda-candanya kita harus tahu batas, harus tahu di mana posisi kita, harus tahu seperti apa kita menghandle dari klien tersebut. Jadi ya meskipun kita bercanda tapi tetap kita harus tahu batas-batasnya. Tips yang keenam yaitu tunjukkan profesional. Ya meskipun kita baru ketemu, tetaplah rasa canggung itu tetap pasti ada ya, tidak bisa dipungkiri. Saya juga tetap masih canggung untuk di awal-awal itu. Namun ketika kita sudah merasa nyaman dengan klien, kita menemukan klik dari klien, kita bisa berkomunikasi dengan klien, kemudian kita tunjukkan kepada klien bahwasanya kita adalah fotografer profesional yang ditunjuk oleh klien dan klien telah meng-hire kita, dan kita terlihat profesional dalam menghandle meskipun kita baru kenal. Itu akan bisa menjadi nilai lebih dari brand kita. Jadi sebisa mungkin tunjukkan profesional, tunjukkan bahwasanya klien ini tidak salah dalam memilih vendor. Jadi sebisa mungkin kita harus terlihat profesional ya. Meskipun pastinya kita nggak bisa perfect, tapi sebisa mungkin kita tetap berusaha untuk tetap menunjukkan bahwasanya kita adalah vendor terbaik yang dipilih oleh klien.
Dan tips yang terakhir yaitu beri pujian. Jangan malu ataupun jangan sungkan untuk memberi pujian, karena yang pastinya dengan pujian ini, misalnya nih, oh ya bagus, cakep, cantik, itu nantinya bisa membuat semangat dari klien untuk berpose lagi dan lagi. Ya meskipun terkadang kita tidak bisa mendapatkan foto yang sesuai dengan keinginan kita, tapi ketika klien sudah berusaha untuk berpose ataupun berarti, tetap kita harus menghargai ya, dengan sedikit memberikan pujian. Oke, itu tadi 7 tips bagaimana kita menghandle klien ketika bertemu di lokasi langsung. Yang pertama yaitu kenalkan diri. Tips yang kedua yaitu ajak komunikasi. Yang ketiga yaitu analisa karakter klien. Yang keempat yaitu sebisa mungkin kita buat klien nyaman. Yang kelima yaitu kita tetap bercanda, namun serius itu tetap harus kita jaga. Tips yang keenam yaitu tunjukkan profesional, bahwasanya klien tidak salah dalam memilih vendor yang menghandle pernikahan mereka. Dan tips yang terakhir yaitu beri pujian. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terus berkarya dengan kerendahan hati. Sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam. Oke, thank you. Makasih, Mas Luki. Ya, saya thank you ya. Thank you. Ditunggu hasilnya. Siap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.